ikutin ustaz. Ustaz belum tentu masuk surga. Ikut asal-asalan kepada kiai itu, kepada perintah dari Allah. Ya memang betul, kiai bukan tolak ukur kebenaran, karena kiai dan ustadz itu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin. Pemirsa TV, bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, di tanda loncengnya, kemudian tekan klik tanda jempolnya, juga tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi ceramah dari Ustadz Reza Basalamah Al-Wahabi. Agar tidak terlalu lama, sebelum saya komentari, mari kita simak video beliau. Ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan ikutin ustaz. Ustaz belum tentu masuk surga. Jangan ikutin kiai. Kiai juga manusia. Ketika seorang ustaz, seorang guru agama mengajak kepada Allah, ikutin dia. Tapi bukan menjadikan ustaz, kiai sebagai tolak ukur kebenaran. Yang menyelisih ustazku sesat, yang menyelisih kiaiku sesat, yang menyelisih guruku masuk neraka. Lah, yang menyelisih Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz Reza Basalamah. Ya, kalau kiai, ustadz yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh diikuti. Ya, termasuk yang bicara itu sendiri, yaitu Reza Basalamah. Orang Wahabi kan selalu sering berbohong, bukan selalu, sering berbohong. Maka dia juga tidak layak untuk diikuti, ya. Pemirsa, untuk saat ini zaman yang sudah jauh dari Nabi, masanya jauh dari Nabi, sudah terpaut masa 1440 tahun, 4 tahun yang lalu, gitu ya. Iya, kalau para sahabat ya mengikuti, mengatakan saya ikut Rasulullah, itu benar, dan memang kenyataannya para sahabat ikut Rasulullah. Kenapa? Karena para sahabat Nabi ini nututi Nabi, ketemu Nabi langsung. Kemudian orang-orang yang setelah sahabat tidak nututi Nabi, maka siapa yang diikuti? Yang diikuti adalah sahabat, karena sahabat mengikuti Nabi. Dan kalau orang sekarang bilang langsung mengikuti Nabi, jalurnya dari mana? Wong tabi'in setelah Nabi, Imam Syafi'i saja, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak bertemu langsung dengan Nabi. Karena Syafi'i, Imam Maliki ini sekitar 80 tahun ke atas itu selisihnya dengan Nabi wafat, baru beliau lahir. Makanya tidak menututi. Kalau orang zaman sekarang tahun 2022, 23 ke atas itu semuanya tidak nututi Nabi. Maka yang diikuti adalah para sahabat wafat, yang diikuti tabi'in, pengikut para murid-murid para sahabat, terusan begitu sampai pada kita. Ya, kita yang sekarang ya mengikuti ulama, kiai. Nah, apakah ada dasarnya? Ada dasarnya. Itu was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita itu disuruh bertanya kepada orang yang berilmu, yang
yang punya keahlian di dalam bidang agama. Karena kita itu tidak tahu, maka ikutilah ulama, kiai, ustadz, kan begitu. Kalau zaman sekarang ikut Nabi lewat mana? Lewat mimpi, menyampaikan hadis-hadis Nabi dan kiai totat. Ustaz Reza gendeng, Ustaz Reza ya. Kalau tahu ngecapak kon pikirna butek. Ya memang jalurnya ya. Kalau sahabat itu ikut Nabi. Kemudian tabi'in yang tidak mengikuti Nabi, ikut sahabat terusan ke bawahnya. Itu jalurnya, bukan sekarang ikut Nabi. Ya kalau mau manusia sekarang mau ikut Nabi, mati dulu barangkali bisa bertemu dengan Nabi. Kalau banyak dosanya, apalagi kayak Wahabi sering berbohong, kapan mau ketemu Nabi ya. Jadi kita itu mengikuti ulama, mengikuti kiai, mengikuti ustadz karena ada perintah dalam Al-Quran itu, yaitu fas'alu ala dzikri in kuntum ta'lamun. Itu perintahnya Allah kepada kita agar mengikuti mereka yang berilmu, bukan taklid buta, bukan ikut asal-asalan kepada kiai itu, kepada perintah dari Allah. Ya memang betul, kiai bukan tolak ukur kebenaran, karena kiai dan ustadz itu manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Namun kita sebagai orang awam mengikuti beliau, tapi mengikuti yang benar-benar saja, ajarannya yang benar, ajaran yang tidak menyimpang aja. Dan tidak mungkin ada ustadz yang betul-betul ustadz, betul-betul kiai itu mengajarkan yang menyimpang, mengajarkan yang tidak benar. Kalau ada ustadz kiai yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang dilarang, itu bukan ustadz, itu bukan ustadz sungguhan, bukan kiai sungguhan, itu ustadz abal-abal. Ya, ustadz abal-abal atau ustadz gadungan. Yaitu bukan ustadz, bukan kiai, tapi ngaku ustadz, ngaku kiai, seperti itu. Ya inilah aslinya pemirsa. Wahabi ini kan iri kepada orang-orang NU, orang-orang Nahdliyin, kepada kiai NU, ustadz NU. Kenapa? Karena ustadz NU banyak pengikutnya, banyak muridnya, banyak santrinya, ditaati oleh muridnya, ditaati oleh santrinya. Mereka tidak laku, termasuk Reza Basalama ini tidak laku di kalangan masyarakat, karena mereka Wahabi termasuk Reza Basalama ini pahamnya paham radikal, paham keras, Islam garis keras. Nabi tidak mengajarkan Islam radikal, tidak mengajarkan apa yang diajarkan Wahabi ini, ya, melarang-larang ya. Coba ini kan juga bid'ah. Apa yang diceramahkan oleh Reza Basalama ini itu juga bid'ah, melarang orang untuk mengikuti ulama, sementara di alam Al-Quran itu perintahnya jelas, dia melarang ya. Katanya orang Wahabi itu ikut Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ini pidato ceramahnya ini malah melarang untuk orang Islam untuk mengikuti ustadz dan kiai. Sementara dalam Al-Quran sudah jelas perintahnya itu agar mengikuti orang yang berilmu. Orang berilmu ya ustadz ya kiai. Nah ini kan tidak perlu dalil banyak-banyak ya, cukup dengan satu ayat Quran ini ya untuk Ustadz Reza Basalama ini. Tantretan madhureun ya, tantretan madhureun daripada ring Jember. Reza Basalama nek ring Jember tretan, tapi tak bengal lah ceramah nang Jember nih. Ini macam-macam aja Jember ring Wahabi tahu perpot. Ustaz Reza Basalama ini tidak berani keluar di Jember ini, di daerahnya sendiri. Dia malah mengisi kegiatan pengajian, kajian di luar daerah, di luar kota.
di luar provinsi. Kenapa? Karena di kandangnya sendiri nggak laku dia. Ini Reza Basalamah pemirsa, tidak laku di kandangnya sendiri, karena di kandangnya sendiri yang mayoritas itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang NU. Di Jember itu basis NU terbesar. Jadi karena dia bukan NU, karena dia sering nyalahkan NU, dia ndak berani menceramah-ceramah Wahabi di NU di Jember, sate piring Jember macam-macam. Bisa saya ulangi ya, kita ikut ulama, ikut ustadz, ikut kiai itu sudah benar ya, sudah benar karena kita mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu sudah benar pemirsa, jangan takut, jangan khawatir, sudah berada di dalam jalan yang benar, sudah mengikuti perintah Allah. Jadi ceramah dari Reza Basalamah ini tidak usah dihiraukan ya. Ini bencoba caca nih, kormet toh ya, kormet toh, kor bisa ngoceh yang ngoceh lah. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, ini tanggapan dari saya pemirsa untuk pidato atau ceramah dari Reza Basalamah ini. Demikian, apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.